Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat sidang DPRD setempat Jumat 25 Juli 2025. Rapat tersebut dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Forkopimda, organisasi perangkat daerah, serta para anggota DPRD. Rapat paripurna kali ini membahas 4 agenda utama, yaitu laporan hasil reses anggota DPRD Lampung Tengah, penyampaian nota pengantaran rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2025, penyampaian 3 rancangan peraturan daerah pembicaraan tingkat 1, serta persetujuan bersama laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Melalui laporan hasil reses, DPRD menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 diarahkan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Agenda terakhir yakni persetujuan bersama laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 menjadi bentuk komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna DPRD Lampung Tengah berjalan tertib dan lancar, mencerminkan sinergi legislatif dan eksekutif dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Tabipun, Tabi Kalipuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Lampung Tengah, yang kami hormati saudara sekretaris daerah, staf ahli bupati, dan asisten sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPU dan Bawaslu Lampung Tengah, yang kami hormati saudara inspektur, sekretaris DPRD, kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal, kepala bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan camat gurus. Hadirin insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna hadirin dan insan pers yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa. Amin. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Tengah tahap 3 masa sidang ketiga tahun 2025. 2. Penyampaian nota pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. 3. Penyampaian 3 rancangan peraturan daerah pembicaraan tingkat 1 tentang A. Perubahan kedua atas pembentukan daerah atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. B. Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. C. Penguatan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. 4. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024, pembicaraan tingkat 2. Adapun jumlah anggota DPRD hadir dan menandatangani absensi pada hari sebanyak 36 anggota dari 50 anggota dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan
mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Lampung Tengah pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Juli 2025, rapat ke-14, masa sidang ketiga, tahun sidang 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Hadirin dimohon berdiri. Mas Lampung Tengah. Membangun bumi jiwa kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi Lampung telah melatih kita. Singkirkan dengan maju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah waktu. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Mari sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera, membangun bumi jiwa kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi Lampung telah melatih kita. Sing-singkan dengan maju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah waktu. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Mari sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Indonesia kita yang jaya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada saudara petugas yang telah pimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati,
Sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumah tanggaan DPRD. Untuk itu, kepada saudara-saudara DPRD, saya persilakan untuk membacakannya. Surat dari Bupati Lampung Tengah nomor 971 dari 976 dari BK Putri Mari dari 2025 tanggal 18 Juli 2020 perihal penyampaian ketua PPAS tentang perubahan PPD tahun anggaran 2025 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Suci. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Dengan ini kami sampaikan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan proyek prioritas pelakon anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undan. Demikian atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Bupati Lampung Tengah Abito Wijaya Cap tanda tangan. 2. Surat dari Bupati Lampung Tengah nomor 180 /72 /Sekda /1 Mali /03 /2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di tempat. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Sesuai dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka pemberian dukungan pemerintah daerah kepada pondok pesantren, dengan ini disampaikan rancangan peraturan daerah tentang penguatan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. Dan selanjutnya mohon kiranya agar dapat dilakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Demikian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bupati Lampung Tengah Abito Wijaya Cap ditandatangani. Terima kasih kepada saudara sekalian DPRD yang telah membacakan surat masuk yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara rapat paripurna pada hari ini. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, marilah rapat paripurna ini kita awali dengan agenda yang pertama, yaitu laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahap 3 masa sidang ketiga tahun 2025. Kegiatan reses ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2025, yang berlokasi pada 5 daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Pentingnya pelaksanaan reses ini bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing, guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peran dan fungsi DPRD dalam mengembangkan checks and balance antara DPRD dan pemerintah daerah. Untuk melahirkan suatu produk kebijakan daerah yang berkualitas, tentunya lahir dari kolaborasi antara regulasi yang diterapkan pemerintah dan partisipasi publik melalui berbagai pola pendekatan pembangunan. Untuk itu, pada kesempatan ini, hasil dari kegiatan tersebut akan dilaporkan oleh anggota DPRD yang mewakili di daerah pemilihan masing-masing. Namun, sebelumnya saya tawarkan kepada seluruh anggota dan terhormat, apakah laporan hasil reses akan dibacakan oleh masing-masing daerah pemilihan atau diserahkan secara tertulis? Tertulis. Baik. Terima kasih kepada peserta rapat paripurna yang telah menyetujui laporan reses itu disampaikan secara tertulis.
Untuk itu yang pertama dari daerah pemilihan 1 kepada anggota yang mewakili, saya persilakan untuk menyampaikan ke depan. Boleh. Terima kasih kepada Saudara Pandi Putu Agustin yang telah menyampaikan laporan daerah pemilihan 1. Selanjutnya daerah pemilihan 2, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Aja Riri yang menyampaikan laporan daerah pemilihan 2. Selanjutnya daerah pemilihan 3, saya persilakan. Satu jam yang telah menyampaikan laporan dapil 3. Selanjutnya dapil 4, saya persilakan. Terima kasih kepada Haji Sansori yang telah menyampaikan laporan dapil 4. Selanjutnya dapil 5, saya persilakan. Kiranya perlu kami sampaikan kepada Saudara Bupati bahwa hasil reses merupakan hasil dari jaring aspirasi masyarakat atau jaring asmara yang dirasakan oleh anggota DPRD pada daerah pemilihan masing-masing. Untuk itu kami harapkan hasil ini dapat diakomodir Pak Bupati dan dapat dijadikan pertimbangan untuk rencana pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah ke depan. Para rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disampaikan laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka selesailah agenda yang pertama. Untuk itu, rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu penyampaian nota pengantar rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Itu kepada kelima Saudara Bupati, saya persilakan untuk menyampaikan perubahan KUA PPAS tersebut dan sekaligus dapat menanggapi hasil reses anggota DPRD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabipun. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, insan pers dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sidang paripurna ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan terhormat serta hadirin yang berbahagia.
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Diamanatkan bahwa kepala daerah menyusun perubahan kebijakan umum anggaran keuangan serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati bersama sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2025. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas atas rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Sisi pendapatan. Target pendapatan daerah tahun 2025 berkurang dari semula sebesar 2,958 triliun lebih menjadi 2,927 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah bertambah dari semula sebesar 341,674 miliar lebih menjadi sebesar 393,174 miliar lebih. 2. Pendapatan transfer berkurang dari semula sebesar 2,616 triliun lebih menjadi sebesar 2,534 triliun lebih. Sisi belanja. Belanja daerah pada tahun 2025 bertambah dari semula sebesar 2,969 triliun lebih menjadi 3,305 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Belanja operasi berkurang semula sebesar 2,191 triliun lebih menjadi sebesar 2,159 triliun lebih. 2. Belanja modal bertambah dari semula sebesar 2,72182 miliar lebih menjadi 629,860 miliar lebih. Belanja tidak terduga tetap sebesar 15 miliar. Belanja transfer bertambah dari semula sebesar 491,259 miliar lebih menjadi 501,324 miliar lebih. Sisi pembiayaan. Sisi penerimaan pembiayaan bertambah dari semula 2,500 miliar lebih menjadi sebesar 430,388 miliar lebih yang akan dipergunakan untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja. Sisi pengeluaran pembiayaan bertambah dari semula 41,165 miliar lebih menjadi 51,790 miliar lebih dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan tema pembangunan tahun 2025 untuk mendukung tema nasional dan tema provinsi dengan tema penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didukung pelayanan publik yang berkualitas. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun anggaran 2025 dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi sebagai berikut. 1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta pengurangan kemiskinan. 3. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya. 4. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas. 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif. Adapun penjelasan secara rinci telah kami tuangkan dalam dokumen rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikian nota pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 kami sampaikan. Mohon untuk dapat dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai dasar penyusunan perubahan APBD tahun anggaran
2025. Sekian dan terima kasih. Penano bahasa sikap pun waktu bahasa sikap kurang ujung di bentuk kubok maaf Alipuro. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD Lampung Tengah terhadap hasil reses anggota DPRD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Tabipun Ngalipuro. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Yang terhormat rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah. Yang terhormat Saudara Sekda dan Asisten Sekretaris Daerah. Yang terhormat Saudara Staf Ahli Bupati Lampung Tengah. Yang terhormat Kepala Badan, Dinas, Instansi Satuan Unit Kerja, Insan Pers, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti sidang paripurna hari ini. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah atas pelaksanaan sidang pada hari ini. Laporan hasil reses yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah merupakan cerminan nyata dari peran vital DPRD sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah. Kami memahami betul bahwa laporan ini adalah buah dari kerja keras Bapak Ibu sekalian dalam menyerap berbagai permasalahan, harapan, dan kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Kami telah menerima dan mempelajari secara seksama setiap poin yang tercantum dalam laporan hasil reses tersebut. Aspirasi yang disampaikan sangat beragam, mulai dari kebutuhan dasar seperti peningkatan infrastruktur, sanitasi, akses air bersih, hingga persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik yang lebih optimal. Kami melihat bahwa ini adalah gambaran langsung dari dinamika sosial dan pembangunan di wilayah kita. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memandang laporan hasil reses ini sebagai masukan yang sangat berharga dan strategis dalam menyusun kebijakan serta program pembangunan daerah ke depan. Aspirasi yang telah diserap oleh Bapak Ibu anggota Dewan akan menjadi landasan utama bagi kami untuk mempertajam prioritas pembangunan, mengoptimalkan alokasi anggaran, meningkatkan efektivitas program, dan menjamin transparansi dan akuntabilitas. Tentu saja kami menyadari bahwa tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan dalam waktu singkat, mengingat keterbatasan sumber daya dan prioritas yang harus dipertimbangkan secara komprehensif. Namun kami memastikan bahwa setiap masukan akan dikaji secara mendalam oleh perangkat daerah terkait. Kami akan melakukan koordinasi intensif antar perangkat daerah untuk menyusun rencana tindak lanjut yang konkret di tahun berikutnya. Kami berharap sinergi yang telah terjalin baik antara eksekutif dan legislatif ini dapat terus ditingkatkan. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Lampung Tengah agar menjadi kabupaten yang unggul, adil, dan sejahtera. Sebelum mengakhiri tanggapan ini, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat atas penyampaian hasil reses DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua dalam mewujudkan Lampung Tengah unggul, adil, sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Penano bahasa sikapun kimali buat saya diberi kupon maaf Ngalipuro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan tata penata rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 serta anggapan hasil reses anggota DPRD. Dengan telah disampaikan tata penata rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 oleh yang terhormat Saudara Bupati, kiranya perlu kami sampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah agar dapat segera melaksanakan rapat internal dan dilanjutkan rapat bersama TAPD untuk membahas rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. Para anggota Dewan serta paripurna yang kami hormati, jam saya pukul 12 kurang 5 menit. Saya ingin tawarkan kepada kawan-kawan semua, apakah paripurna ini bisa kita skor untuk kita melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu? Sepakat? Kita mulai kembali pukul berapa? Kita mulai kembali pukul berapa? 13.00. Sepakat? Baik. Dengan kesepakatan kita bersama bahwa paripurna, Pak Bupati, Pak Wakil dan kawan-kawan semua Forkopimda, kita skor selama lebih kurang 1 jam dan akan kita mulai kembali pukul 13.00 untuk melanjutkan agenda yang selanjutnya. Dengan ini rapat di skor. Ini sudah molor 1 jam, pukul 14. Saya mohon kesepakatannya rapat kita lanjutkan kembali. Sepakat ya? Dengan ini skor kita cabut. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya agenda yang kedua, untuk ini rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda yang ketiga, yaitu penyampaian 3 rancangan peraturan daerah pembicaraan tingkat 1 tentang 1. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan raperda inisiatif Komisi 3. 2. Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Raperda Inisiatif Bapemperda. 3. Penguatan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. Adapun raperda yang disampaikan, 2 raperda merupakan inisiatif dari DPRD dan 1 raperda disampaikan dari eksekutif. Untuk penyampaian yang pertama adalah raperda inisiatif Komisi 3 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu, kepada juru bicara Komisi 3 saya persilahkan untuk menyampaikan tentang rancangan peraturan daerah tersebut. Dipersilakan. Laporan penyampaian raperda inisiatif tentang raperda perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, Jumat 24 Juli 2025. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, para anggota Forkopimda, Saudara Sekda, asisten, kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, hadirin undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin sidang paripurna yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA sebagai bagian dari upaya pengembangan kelembagaan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan serta pembangunan daerah. Adapun landasan yuridis penyusunan BRIDA ini adalah 1. Pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, provinsi, dan kabupaten kota meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, yang artinya Pemda berwenang mengelola urusan iptek yang menjadi dasar pembentukan lembaga daerah seperti BRIDA untuk melaksanakan riset dan inovasi. 2. Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di mana disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum dan teknis pembentukan BRIDA, dan poin penting, BRIDA wajib berbentuk badan, dipimpin oleh kepala dan bertanggung jawab kepada bupati, menjadi pelaksana riset dan inovasi di daerah, harus terintegrasi dengan kebijakan BRIN, bertujuan memperkuat daya saing dan inovasi daerah secara sistematis. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pembentukan BRIDA di tingkat daerah merupakan amanat nasional untuk memperkuat sistem riset dan inovasi sebagai bagian integral dari pembangunan. Dengan terbentuknya BRIDA, diharapkan akan tercipta integrasi dan sinergi antara dunia akademik, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mendukung kemajuan daerah yang berkelanjutan. Ruang lingkup pengaturan dalam Raperda, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi BRIDA, mekanisme koordinasi dan pelaksanaan riset dan inovasi daerah, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya, sumber pendanaan kegiatan riset dan inovasi, ketentuan pelaksanaan dan ketentuan lain-lain yang diperlukan. Demikian rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah terkait Badan Riset dan Inovasi Daerah yang kami sampaikan. Kami berharap kiranya DPRD Kabupaten Lampung Tengah dapat memberikan tanggapan, pembahasan, dan dukungan terhadap pembahasan raperda ini agar dapat segera ditetapkan dan dijalankan untuk mendukung visi pembangunan daerah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing berbasis inovasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Penamo Jawa Sikap membuat seimbang di Mentibuka Mahat Kalipuro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPRD Kabupaten Tengah, Ketua Deputi Satgas Sekretaris Sayyidi. Terima kasih yang terhormat Saudara Dedi Saputra SD, Ketua Komisi 3 yang telah menyampaikan tentang Raperda inisiatif DPRD. Selanjutnya penyampaian Raperda inisiatif dari Bapak Perda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kepada juru bicara Bapak Perda, saya persilakan untuk menyampaikan tentang Raperda tersebut. Laporan penyampaian Raperda inisiatif berkait pembentukan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, Jumat 24 Juli 2020. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, anggota Forkopimda, Saudara Sekda, asisten, kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, hadirin undangan yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita bisa hadir bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah
dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sesuai laporan Bapemperda pada sidang paripurna beberapa minggu lalu yang tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 2025 telah ditetapkan bahwa Raperda pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan masuk dalam perubahan Bapemperda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Dan telah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda sebelum Raperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. Berikut kajian terhadap Raperda pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. 1. Berdasarkan pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sebagaimana diamanatkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025 terkait kebijakan penyelenggaraan urusan dan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Angka 5.3.31 terkait hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah huruf C disebutkan bahwa pemerintah daerah menyediakan anggaran pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program kegiatan subkegiatan berkenaan pada sekretariat DPRD. 3. Berikutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan, termasuk untuk menyusun pedoman pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan materi pendidikan, kerjasama dan peran serta masyarakat. Materi muatan rancangan peraturan daerah diformulasikan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Lampung Tengah dengan tetap memperhatikan kewenangan daerah. Pada akhirnya Raperda ini akan menjadi dasar hukum bagi berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan, seperti pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan karakter di Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Lampung Tengah memandang perlu adanya pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Lampung Tengah. Perda ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Substansi pengaturan dalam Raperda ini meliputi antara lain: 1. Pengertian dan asas pembinaan. 2. Sasaran dan bentuk kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. 3. Kewenangan dan peran pemerintah daerah. 4. Koordinasi antar perangkat daerah dan instansi terkait. 5. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 5. Pendanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Sidang Dewan yang kami hormati, demikian laporan penyampaian rencana peraturan daerah tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini kami sampaikan. Kami harap DPRD Kabupaten Lampung Tengah dapat menindaklanjuti Raperda ini untuk dibahas bersama hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Akhirnya, atas perhatian dan kerjasama yang baik
kami ucapkan terima kasih. Banano bahasa si kampun wat saya lima di Malteputra Maha Alam Turun. Allahumma amin lakam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Komisi Sastra Jaya SKM. Terima kasih Ketua Hormat Saudara Ustadz Muslim Ansori SKIMH, juru bicara Bapemperda yang telah memberikan penjelasan tentang Raperda Inisiatif DPRD. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah sampaikannya penjelasan tentang Raperda Inisiatif dari Komisi 3 dan Bapemperda, maka akan dilanjutkan dengan pendapat Bupati tentang Raperda Inisiatif DPRD dan dimohonkan kepada Saudara Bupati sekaligus penyampaian Raperda penguatan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. Namun sebelum pada tersebut dilaksanakan, saya ingin bertanya, Pak Bupati sudah siap? Sudah siap. Jadi tidak perlu kita skor, rapat kita lanjutkan. Marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan mendengarkan pendapat Saudara Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD dan penyampaian Raperda penguatan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun alipuro. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, saudara sekretaris daerah, para staf ahli dan asisten, saudara kepala perangkat daerah atau unit kerja Kabupaten Lampung Tengah, para undangan, hadirin dan insan pers yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara paripurna penyampaian dua rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyusun dua raperda, yaitu satu raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dua, tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terhadap kedua raperda tersebut kami dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dalam rangka mengakomodir perkembangan tugas dan fungsi pada perangkat daerah serta guna memenuhi kebutuhan akan keberadaan perangkat daerah yang dapat mengantisipasi perkembangan kemajuan informasi dan teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, khususnya terkait urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman, pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan di bidang riset dan inovasi daerah diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dibentuk dengan peraturan daerah. Sebagai implementasi, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu untuk menata kembali keberadaan perangkat daerah yang melakukan urusan tersebut dengan meninjau kembali peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam rangka menata kembali perangkat daerah yang menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan, perlu memperhatikan kebutuhan aktual serta dinamika pelayanan publik di daerah. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui
pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) pada perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya terhadap Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan guna meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menegakkan dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan. Peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dilakukan melalui perumusan kebijakan di tingkat daerah dalam bentuk perumusan kebijakan daerah berupa Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, sehingga dengan ditegakkan dan diamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tata kehidupan masyarakat akan berjalan dengan tertib. Pada prinsipnya, kami menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pembentukan peraturan daerah ini. Raperda ini sejalan dengan semangat dan kebutuhan aktual bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan ideologis, sosial, budaya yang semakin kompleks. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kedua raperda yang telah disampaikan hari ini dapat dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan guna memperoleh persetujuan bersama, sehingga bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah ke depan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan ke terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan tanggapan dan atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dengan telah disampaikannya tanggapan dan atau jawaban Saudara Bupati, selanjutnya rapat paripurna pada hari ini akan mengamanatkan kepada Bapak Perda untuk membahas Raperda yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati. Para peserta paripurna yang kami marilah rapat paripurna hari ini kita lanjutkan dengan agenda yang keempat, yaitu persetujuan bersama tentang rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Dalam rapat paripurna pada tanggal 11 Juli 2025, yang terhormat Saudara Bupati telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan secara intensif bersama tim anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam rapat paripurna pada hari ini, Badan Anggaran DPRD akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Kepada juru bicara Badan Anggaran, saya persilakan untuk menyampaikannya. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Gunung Sugi 25 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun tabi ngalipuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Asisten Staf Ahli Kepala Unit Satuan Kerja Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara insan pers dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti sidang paripurna yang telah diagendakan pada hari ini. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 320 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 194 Ayat 2 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur bahwa fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Hadirin yang berbahagia, DPRD mengapresiasi capaian kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini WTP sesuai LHP nomor 25A/LHP/18/BLP-05/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material. Ini berarti sudah 7 tahun berturut-turut kita dapat tetap mempertahankan opini WTP tersebut. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, realisasi APBD Kabupaten Lampung Tengah anggaran 2024 yang telah disepakati bersama dalam pembahasan dengan Badan Anggaran setelah diaudit BPK yaitu sebagai berikut. 1. Sisi pendapatan setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp2.787.677.118 realisasi sebesar Rp2.768.165.814. 2. Belanja daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp2.838.538.439 realisasi sebesar Rp2.674.950.675.580. Dan tentunya untuk tahun 2025 realisasi belanja daerah harus dapat benar-benar lebih dimaksimalkan. 3. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp158.461.361,75 perak dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp337.915.112 sehingga pembiayaan neto Rp118.246.249,75 perak. Berdasarkan hasil realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 terdapat surplus anggaran sebesar Rp152.086.484 yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun anggaran 2024. Berdasarkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah secara umum, Badan Anggaran sepakat bahwa materi Raperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirin paripurna, peserta paripurna yang kami hormati, DPRD Kabupaten Lampung Tengah memberikan catatan dan saran terhadap hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Catatan tersebut sebagai rekomendasi dan bersifat koreksi sekaligus harapan DPRD kiranya di masa yang akan datang akan diperbaiki dan peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut. 1. Bidang pendapatan. 1.1. Optimalisasi pengawasan terhadap sistem dan program kerja yang dibentuk oleh masing-masing OPD dengan mekanisme peninjauan yang lebih komprehensif agar target PAD dapat tercapai.
1.2. Agar OPD dapat melaksanakan ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 secara maksimal guna meningkatkan pendapatan asli daerah. 1.3. Melaksanakan eksplorasi terhadap potensi pendapatan asli daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 1.4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelaksanaan pengelolaan PAD. 2. Bidang belanja. 2.1. Perencanaan dan penganggaran gaji serta tunjangan ASN agar lebih akurat untuk menghindari silpa dalam jumlah besar. 2.1. Pemerintah daerah diharapkan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar penyelesaiannya dapat dilakukan tepat waktu serta melaksanakan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan guna mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang. 2.3. Evaluasi program kegiatan kewenangan antar OPD sehingga tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan. 2.4. Dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan yang menggunakan APBD perlu dipastikan bahwa manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dengan tetap mengacu pada visi misi bupati. 2.5. Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap aset pemerintah daerah agar diperoleh data yang valid dan mutakhir sehingga dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah secara optimal. 2.6. Pemerintah daerah diharapkan melakukan mitigasi terhadap masalah dan kendala dalam pelaksanaan APBD, kemudian mencari solusi agar permasalahan tersebut tidak terulang dan dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan optimal pada anggaran berikutnya. Sidang paripurna yang terhormat, demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Harapan kami, masukan dan saran yang kami sampaikan dapat dijadikan untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah ke depan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Penano bahasa Sikam pun bak kuman diwat bahasa Sikam kurang ujung dimetiku Pak Mahab Ngalipuro. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudari Binti Lutfiah SPD yang telah menyampaikan laporan Badan Anggaran. Para peserta paripurna dan hadirin berbahagia, dengan telah disampaikannya laporan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka selanjutnya akan melaksanakan pengambilan keputusan. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan mintakan persetujuan dari seluruh anggota Dewan Terhormat tentang rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Apakah raperda tersebut dapat kita setujui? Setuju? Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.